Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam anugerah dan pengasihan Allah bagi kehidupan kita, setiap orang yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Adolina Pohan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semua sahabat-sahabat pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Saya Mayor Adolina Pohan sangat senang dapat menjumpai saudara-saudara pendengar setia Radio Cakrawala dalam perenungan Oasis Fajar pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh dibangunkan Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang diberkati oleh Tuhan. Dan di pagi hari ini kami akan mendengar suara-Mu melalui perenungan Oasis Fajar. Tuhan, kuduskan kami semua. Tuhan, beri ketenangan kepada kami, konsentrasi yang baik, agar firman-Mu menjadi kekuatan buat kami, untuk kami dapat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Ini Tuhan doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 126, pembacaan kita untuk pagi hari ini, Mazmur 126, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita.
Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Saat ini dunia dipenuhi dengan goncangan-goncangan. Goncangan tidak hanya melanda satu bidang kehidupan saja, tetapi hampir seluruh aspek kehidupan. Terlebih saat corona, saat ini. Akibatnya banyak orang menjadi mudah frustasi, kecewa dan putus asa. Ada banyak orang-orang yang harus di-PHK. Ada banyak orang-orang yang harus menerima setengah dari tunjangan yang seharusnya dia terima. Tapi kita sebagai umat pilihannya tidak perlu takut dan cemas. Karena di dalam Ibrani 12 ayat 28 mengatakan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Di masa-masa yang sulit ini, kita harus makin mendekat dan melekat kepada Tuhan. Sebab seberat dan seburuk apapun keadaan kita, Tuhan sanggup memulihkan. Ia memiliki rancangan terbaik bagi setiap umatnya yang mau datang kepadanya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan berkata kepada kita, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mengapa kita masih belum mengalami dan menikmati rancangan Tuhan yang baik ini? Karena kita belum mengerti bagaimana meraih janji yang telah disediakan Tuhan itu. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan free will, kehendak bebas buat kita untuk membuat pilihan hidup, taat atau tidak taat. Jika kita taat atau menempuh jalan yang sudah Tuhan tentukan, semua janji Tuhan akan berlaku atas hidup kita. Sebaliknya, jika kita tidak taat dan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, janji-janji Tuhan itu tidak akan bisa kita nikmati. Tuhan berkata, "Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Bagaimana kehidupan doa saudara? Kita sering hanya berdoa saat bangun tidur, mau makan, dan mau tidur. Cukupkah demikian, saudaraku? Sementara berdoa secara pribadi kepada Tuhan jarang kita lakukan. Berdoa pribadi bukanlah suatu kewajiban agama atau aktivitas rutin belaka atau karena keterpaksaan, tetapi haruslah suatu kehidupan yang terpancar dari dalam hati kita bagaikan air sungai yang mengalir terus-menerus siang dan malam. Doa yang lahir dari kerinduan hati kita terdalam
untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Adakah kita rindu sedemikian saat berdoa? Alkitab menjamin doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ketika kita hidup di jalur Tuhan, pasti doa-doa kita diperhatikan oleh Tuhan. Penghalang utama doa kita tidak dijawab adalah dosa dan pelanggaran kita sendiri. Selain berseru kepada Tuhan, kita harus mencari wajah-Nya senantiasa. Dalam Yeremia 29 ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati. Mencari wajah Tuhan berarti merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Mazmur 27 ayat 8. Sahabat-sahabat pendengar setia Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan hadir dan melawat hidup kita, sesuatu pasti terjadi. Pemulihan, kesembuhan, berkat, pertolongan, sukacita, ketenangan pasti dinyatakan. Ketika tabut Tuhan, lambang kehadiran Tuhan berada di rumah Obed-Edom selama 3 bulan, Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi keluarganya secara luar biasa. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah jawaban bagi setiap persoalan hidup kita. Tidak ada pribadi lain yang dapat memberikan jalan keluar terbaik selain Dia. Karena itu, tanggalkan segala hal yang tidak berkenan, maka Dia tidak akan menyembunyikan wajah-Nya terhadap kita. Percayalah bahwa janji pemulihan bagi kita akan digenapi oleh Tuhan. Jadikan doa sebagai kebutuhan pribadi dan rindukan kehadiran Tuhan selalu, maka hidup kita pasti dipulihkan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Di tengah kesulitan saat ini Tuhan, kami diingatkan melalui firman-Mu bahwa di dalam Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu. Jikalau kami tetap terus ada di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan akan memulihkan kami, memberikan kesembuhan, memberikan berkat, memberikan pertolongan, memberikan sukacita, ketenangan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong bagi kami masing-masing untuk kami terus ada di jalur Tuhan. Dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa. Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau pulihkan bangsa ini Tuhan. Engkau berkati semua yang bekerja di garda depan, dokter, suster, semua pegawai rumah sakit, aparat pemerintah dibentengi oleh Tuhan. Berkati pemimpin kami bala keselamatan, baik itu yang ada di London maupun yang ada di Bandung, dan pemimpin-pemimpin yang ada di daerah. Mereka semua juga diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk semua sahabat-sahabat setia pendengar radio Cakrawala. Tuhan memberkati mereka.
Berkati keluarga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati penanggung jawab Radio Cakrawala, Letnan Jeffrey Manangsang. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin hari ini Tuhan beri kemenangan kepada kami. Tuhan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.